Berita pertama, Kiri bilang bos, inilah 5 negara yang tak terima timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17. Menurut kalian bagaimana guys? Berita kedua, untung banyak. Segini poin yang didapat timnas Indonesia jika tumbangkan Irak. Mari kita bahas di sini guys. Berita ketiga, gelandang timnas Vietnam diincar 2 klub Korea Selatan. Berpeluang duel lawan Pratama Arhan. Berita keempat, alasan kocak Shin Tae-yong sebut wajah hoki Caraka mirip seorang playboy. Berita kelima, hampir dipecat. Pelatih timnas Thailand malah membawa 2 kali juara Piala AFF. Indonesia kapan nih juara guys? Tapi tenang, kelas kita buka AF lagi ya guys ya. Berita keenam, Cristiano Ronaldo ucapkan assalamualaikum saat kembali ke Al Nassr usai bela timnas Portugal. Berita ketujuh, Shin Tae-yong punya 5 pemain keturunan tambahan yang dapat diandalkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berita pertama, Kiri bilang bos, inilah 5 negara yang tak terima timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17. Menurut kalian bagaimana guys? 5 negara yang tak terima timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17 akan menjadi pembahasan Mimin kali ini guys. Salah satunya adalah negara tetangga, Malaysia, yang mengatakan Indonesia adalah anak kesayangan FIFA. Berikut 5 negara yang tak terima timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17. Negara pertama, Peru. Peru menjadi salah satu negara yang cukup keras memprotes tampilnya timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Seperti diketahui, Peru seharusnya merupakan tuan rumah. Namun, FIFA mencabut status Peru sebagai tuan rumah. Negara kedua, Laos. Laos bisa juga menjadi salah satu yang iri. Pasalnya, Indonesia U17 ikut Piala Dunia U17 meskipun gagal lolos ke Piala Asia U17 yang merupakan ajang kualifikasi Piala Dunia U17 zona Asia. Sementara Laos sendiri lolos ke Piala Asia U17 2023. Negara ketiga, Thailand. Thailand yang juga sensitif melihat timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2023 lewat jalur tuan rumah. Negara keempat, Vietnam. Media Vietnam yang mengkritik lolosnya Indonesia di Piala Dunia U17. Mereka bahkan mempertanyakan keputusan FIFA untuk menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Negara kelima, Malaysia. Malaysia yang mengatakan Indonesia adalah anak kesayangan FIFA. Lalu bagaimana pendapat kalian guys? Coba tulis komentar kalian di bawah video ini. Berita kedua, untung banyak. Segini poin yang didapat timnas Indonesia jika tumbangkan Irak. Mari kita bahas di sini guys. Timnas Indonesia bakal mendapatkan poin yang cukup banyak jika sukses mengalahkan Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bergabung dalam grup F putaran bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Timnas Indonesia bakal melawan Irak pada laga perdana mereka di grup F, berlangsung di markas Irak pada 16 November tahun 2023. Adapun poin yang didapat timnas Indonesia jika memenangkan pertandingan melawan Irak, timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 18,59 poin. Jika timnas Indonesia seri melawan Irak, Garuda masih akan mendapatkan tambahan 6,9 poin. Akan tetapi jika timnas Indonesia kalah, tim besutan Shin Tae-yong itu akan mendapatkan pengurangan 6,41 poin. Saat ini, timnas Indonesia per 21 September tahun 2023
berada di peringkat 147 dengan 1052,87 poin. Sementara, Irak ada di peringkat 69 dengan 1347,38 poin. Berita ketiga, gelandang timnas Vietnam diincar dua klub Korea Selatan, berpeluang duel lawan Pratama Arhan. Dua tim dari Korea Selatan dikabarkan tertarik mendatangkan pemain timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc. Kabar ini datang dari media asal Vietnam. Media Vietnam menjelaskan ada dua tim asal Korea Selatan yang tertarik mengambil Nguyen Hoang Duc. Dua tim yang dimaksud yakni Junbok Hyundai Motor dan Daejeon Hana Citizen. Sebagai informasi, kedua tim di atas merupakan klub yang tampil di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Korea Selatan. Menurut sumber terbaru, dua tim sepak bola ternama Korea, Junbok Hyundai Motor dan Daejeon Hana Citizen, telah menyatakan ketertarikannya pada gelandang Nguyen Hoang Duc, tulis media Vietnam. Sementara itu, hal ini sekaligus membuka peluang Nguyen Hoang Duc bakal berduel dengan bek timnas Indonesia, Pratama Arhan. Namun dengan syarat bahwa transfer Nguyen Hoang Duc dan Pratama Arhan terwujud. Berita keempat, alasan kocak Shin Tae-yong sebut wajah hoki Caraka mirip seorang playboy. Alasan kocak Shin Tae-yong sebut wajah hoki Caraka mirip seorang playboy. Striker 19 tahun itu sedang dalam performa terbaiknya usai mencetak 2 gol ketika timnas Indonesia membantai Brunei leg kedua. Di samping performa apiknya itu, Hoki Caraka ternyata sempat bertingkah kocak yang membuat dirinya dicap sebagai playboy. Kelakuannya itu tersebar luas di media sosial. Dalam unggahan tersebut, para pemain timnas Indonesia tengah membuat video berpose atau berjoget di sebuah lapangan. Kocaknya, striker milik PSS Sleman itu memperlihatkan gerakan joget yang dimulai dengan tubuh yang sensual, seakan ia sering melakukan gerakan dan pose seperti itu di TikTok. Itu ekspresinya seksi benar, ekspresinya sensual. Biasa muka playboy begitu? Celetuk salah satu pemain timnas Indonesia. Kelihatan bawa cewek terus katanya, kata pemain timnas Indonesia lainnya. Berita kelima, hampir dipecat. Pelatih timnas Thailand malah membawa 2 kali juara Piala AFF. Indonesia kapan nih juara guys? Tapi tenang, kelas kita buka Avia guys ya. 2 kali juara Piala AFF tidak cukup, pelatih timnas Thailand Alexander Polking hampir dipecat. Hal itu disampaikan mantan direktur teknik Thailand periode Agustus-September tahun 2023, yaitu Masa Tada. Beliau mengatakan, Federasi Sepak Bola Thailand sempat menyingkirkan Alexander Polking, pelatih yang membawa timnas Thailand juara Piala AFF tahun 2020 dan tahun 2022. Namun, keputusan batal diambil karena Alexander Polking membawa Thailand finish runner-up di King Cup tahun 2023. Lantas, jika benar dipecat, siapa pengganti Alexander Polking? Awalnya, Masa Tada yang diproyeksikan sebagai suksesor. Berita keenam, Cristiano Ronaldo ucapkan assalamualaikum saat kembali ke Al Nassr usai bela timnas Portugal. Mega bintang Cristiano Ronaldo ucapkan assalamualaikum saat kembali ke Al Nassr usai bela timnas Portugal. Tanpa terbata-bata, Ronaldo mengucapkan salam khas dalam agama Islam itu dengan fasih dan lantang. Cristiano Ronaldo telah membela timnas Portugal dalam 2 laga pada Jeddah Internasional Oktober tahun 2023. Hasilnya, mega bintang 38 tahun itu sukses membawa Portugal menang atas Slovakia 3-2 dan membantai Bosnia 5-0. Cristiano Ronaldo mencetak total 4 gol dalam 2 laga tersebut atau mencetak gol ke-127-nya bersama timnas Portugal. Setelah membela timnas Portugal, Cristiano Ronaldo pun kembali ke Al Nassr. Rupanya, kepulangan sang mega bintang asal Portugal itu ke Arab Saudi disambut meriah oleh para pemain Al Nassr karena telah mencetak gol ke-127 bersama timnas Portugal.
Berita ketujuh, Shin Tae-yong punya 5 pemain keturunan tambahan yang dapat diandalkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong memiliki 5 pemain keturunan tambahan yang dapat diandalkan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Mereka ialah Jay Izzet, Nathan Tuaon, Weber Jardim, Amar dan Shaw Damani. Jay Izzet dan Nathan Tuaon sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Diharapkan sebelum Piala Asia tahun 2023 bergulir pada Januari tahun 2024, Jay Izzet dan Nathan Tuaon sudah dapat memperkuat timnas Indonesia. Kemudian, Weber Jardim, Amar dan Shaw Damanik sudah mendapatkan paspor Indonesia. Kabarnya, ketiga pemain ini bakal diandalkan pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti, di Piala Dunia U17 2023.